Hai teman-teman, salam kasih, selamat berjumpa di channel Opa. Saya lagi menggendong cucu yang baru berumur beberapa hari. Mendengar pembicaraan dan perdebatan di antara umat Kristen yang masing-masing saling membela agamanya, sehingga lupa akan pesan-pesan Yesus yang sangat penting untuk keselamatan roh kita. Maka saya terdorong untuk membuka channel YouTube untuk ikut berbicara. Terus terang saya kurang tertarik berdebat mengenai agama, di mana saya kurang paham intern mereka masing-masing. Misalnya, bayar perpuluhan, baptis Islam atau persik, rosari itu adalah berhala atau tidak, dan lain sebagainya. Biar saja mereka mengatur agamanya menurut seleranya sendiri. Saya lebih suka berdialog mengenai segala hal yang berhubungan dan keselamatan roh kita yang jarang dibahas sampai tuntas. Di dalam channel ini, saya akan mengajak Anda untuk berbicara mengenai hal-hal yang penting yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan roh kita. Jangan sampai nanti kita mengalami penolakan oleh Yesus. Kalau sampai kita yang sudah mengikuti Yesus ternyata ditolak, maka kita adalah orang yang paling celaka hidup di dunia. Dalam berbicara saya akan mengatakan apa adanya. Kalau putih akan saya katakan putih, kalau merah akan saya katakan merah, dan saya bisa melakukannya sebab saya seorang awam. Jadi tidak terikat atau takut pada atasan. Dan juga saya tidak ada maksud untuk mendiskreditkan agama lain. Jadi saya minta maaf kalau ada ucapan saya yang kurang berkenan bagi Anda, dan mohon kalau saya salah segera dikoreksi sebab saya sebagai seorang awam tentu masih banyak kekurangannya. Mari kita belajar bersama dengan satu tujuan, yaitu untuk keselamatan roh kita melalui Yesus yang sudah dikorbankan sebagai anak domba Allah di kayu salib. Hari ini saya mau berbicara soal iman. Masalah iman sampai sekarang masih tetap menjadi bahan pembicaraan yang tidak pernah berakhir. Karena iman adalah jalan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebelum kita berlanjut berbicara soal iman, sebaiknya kita tetapkan lebih dahulu yang dimaksud dengan iman itu apa, perbuatan itu apa, dan percaya itu apa. Iman yaitu percaya dan mengharap untuk mendapatkannya, maka kita berusaha berbuat sesuatu dengan tujuan untuk memperoleh yang kita yakini. Sedangkan percaya tidak mengharapkan sesuatu sehingga tidak perlu melakukan perbuatan. Sedangkan perbuatan dapat dibagi menjadi dua. Berbuat dengan tujuan untuk mendapatkan yang kita imani, atau berbuat sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan yang kita imani. Contoh, dua orang, si A dan si B, keduanya percaya
Di dalam tanah yang terletak di samping pohon mangga ada berlian yang sangat berharga. Si A bekerja keras menggali tanah tersebut siang malam, sedangkan si B bekerja mengumpulkan buah mangga untuk disumbangkan pada orang miskin. Pertanyaannya, di antara keduanya, siapa yang beriman? Tentu si A. Dan si B tidak. Si B hanya percaya atau menurut kitab Yakobus, imannya adalah kosong. Sekarang perhatikan gambar mata uang koin terlampir. Mata uang ini mempunyai dua muka. Bagian depan adalah gambar Yesus Kristus, Tuhan Yesus, dan bagian belakang adalah gambar burung membawa gandum. Manusia mempunyai jiwa, roh, dan jasmani. Bagian depan yaitu gambar Yesus menunjukkan relasi manusia dengan Tuhan melalui jiwa yaitu pikiran dan perasaan. Manusia percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan bagian belakang yaitu gambar burung membawa gandum menunjukkan kerja jasmani manusia melaksanakan perintah Tuhan, di mana kita menaruh percaya kepadanya. Dengan jiwa kita percaya, dengan jasmani kita berbuat. Hasilnya, roh kita akan terselamatkan. Demikian juga ketika Adam kehilangan kemuliaan Allah. Dengan jiwa Adam percaya kepada iblis dan dengan jasmaninya berbuat melakukan perintah iblis. Di sini saya ingin menegaskan bahwa iman adalah kesatuan antara percaya dan perbuatan. Percaya berasal dari jiwa, sedangkan perbuatan berasal dari jasmani. Demikian juga dengan keselamatan yang akan kita peroleh dengan dikorbankannya Yesus sebagai anak domba Allah. Dengan jiwa kita percaya Yesus adalah Tuhan. Dan dengan jasmani kita berbuat sesuai dengan yang diperintah oleh Tuhan Yesus. Saya banyak dengar ada umat yang mengajarkan manusia diselamatkan cukup hanya karena percaya. Jadi dengan jiwa, pikiran, dan perasaan kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan tanpa perlu melakukan perbuatan. Dan ada umat lain yang berpendapat manusia diselamatkan oleh iman, yaitu percaya dan perbuatan. Jadi dengan jiwa, pikiran, dan perasaan dia percaya Yesus adalah Tuhan, lalu masih perlu berbuat dengan jasmaninya melakukan perintah Tuhan. Di antara keduanya, pertanyaan saya, mana yang benar? Mari teman-teman, kita sekarang bahas bersama. Perhatikan pada gambar. Untuk keselamatan roh kita perlu iman. Sedangkan iman yaitu kita tidak hanya percaya, tetapi dengan jasmani kita harus melakukan perintahnya. Jadi baik jiwa maupun jasmani kita, keduanya harus ikut bekerja melaksanakan perintah Allah, sehingga kita bisa meraih yang kita harapkan. Membahas soal iman, sebaiknya kita belajar dari Abraham. Bab yang menyelamatkan semua bangsa adalah iman Abraham.
Abraham diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ishak di Bukit Moria. Tentu Abraham sebagai manusia yang menyintai anaknya satu-satunya tidak bisa menerima perintah Allah ini. Tetapi walaupun dengan hati sedih dan hancur, perintah Allah ini tetap dilaksanakan. Pagi-pagi Abraham sudah menyiapkan kayu bakar dan membawa anaknya ke Bukit Moria untuk disembelih, dikorbankan kepada Allah. Kalau seandainya dengan perintah Allah ini Abraham tidak berbuat apa-apa, pertanyaannya, apakah Abraham beriman? Tidak, tentu tidak. Kalau seandainya Abraham memakai akal pikirannya bahwa tidak mungkin Allah begitu kejam, dia disuruh membunuh anaknya. Lalu Abraham membawa dombanya sendiri dari rumah untuk dikorbankan bagi Allah. Pertanyaannya, apakah Abraham beriman? Tidak, tentu tidak. Abraham beriman karena apa yang diperintahkan oleh Allah, baik perintah itu masuk di akal maupun tidak masuk di akal, oleh Abraham tetap dilaksanakan. Dari iman Abraham dapat diambil kesimpulan bahwa iman adalah respon manusia terhadap perintah Allah melalui jiwa, pikiran, dan perasaannya. Dia percaya dan melalui jasmaninya perintah itu dilaksanakan. Jadi perintah Allah baik oleh jiwanya maupun oleh jasmaninya dikerjakan tepat sesuai dengan yang diperintahkan. Setelah kita mengerti apa artinya iman, apa artinya percaya, dan apa artinya dan perbuatan apa artinya. Sekarang saya akan mengajak Anda sekalian untuk masuk ke dalam persoalan yang utama, yaitu tujuan kita beriman itu apa. Yesus anak Allah inkarnasi menjadi manusia, dikorbankan sebagai anak domba Allah. Tujuannya yaitu untuk menyelamatkan roh kita yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan kita sudah menjadi hamba dosa yang sudah siap bersama iblis dimasukkan ke dalam neraka. Kita mengikuti jejak Abraham. Abraham percaya kepada Allah bahwa Allah itu maha kuasa dan dia adalah hambanya. Kita umat Kristen juga percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Sebagai dasar iman, semua umat Kristen yaitu percaya Yesus adalah Tuhan, diambil dari ayat Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini tidak berdiri sendiri, tetapi ada di dalam perikop Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Di dalam perikop ini Tuhan Yesus berbicara soal kerajaan Allah. Semua orang kalau mau masuk ke dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Kita baca ayatnya, yaitu Yohanes 3
ayat 3 dan ayat 5 sampai 7. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Setelah kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, kita diperintahkan agar kita melakukan sesuatu, agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Abraham diperintah oleh Allah untuk mengorbankan anaknya Ishak supaya disembelih di dataran Moria. Kita diperintah oleh Tuhan Yesus supaya kita dilahirkan kembali melalui air dan roh. Banyak umat Kristen yang menolak melakukan perintah ini. Perintah ini adalah jalan masuk supaya kita bisa melihat kerajaan Allah. Lihat, perhatikan perintah Tuhan Yesus ini. Kata dilahirkan diulang sampai 3 kali dan diawali dengan kata sesungguhnya. Hendaknya dibaca seluruh perikop Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Jangan hanya diambil satu ayat Yohanes 3 ayat 16 lalu disimpulkan sendiri. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka bahwa dia adalah Tuhan, pasti diselamatkan. Perintah Tuhan Yesus, kita harus dilahirkan kembali dengan air dan roh. Harus kita laksanakan seperti Abraham taat melakukan perintah Allah. Pertanyaannya, kalau perintah Tuhan Yesus ini tidak kita laksanakan, apakah kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Tidak. Tentu saja tidak. Kita pelajari lebih lanjut. Apakah yang dimaksud oleh Yesus dengan ucapannya dilahirkan kembali dari air dan roh? Mendengar perkataan air dan roh, kita teringat ketika Yohanes Pembaptis berkata, Aku membaptis dengan air, nanti ia yang lebih besar daripadaku akan membaptis dengan roh dan api. Artinya, nanti Yesus yang akan membaptis kita dengan roh. Jadi kita harus melangkah, berbuat melakukan baptisan air, dan berbuat melakukan baptisan roh. Baptisan air kita semua tahu, yaitu ketika Yohanes Pembaptis membaptis banyak orang di sungai Yordan. Tetapi apakah yang dimaksud dengan baptisan roh yang akan dilakukan oleh Yesus? Kata air dan roh kita temukan di bab 1 Yohanes 5 ayat 6 dan 7. Inilah dia yang telah datang dengan air dan roh dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah.
dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Di sini kita perhatikan ada tambahan kata darah. Di samping kata air dan roh, dan ketiganya merupakan satu kesatuan di dunia yang tak terpisahkan dan dipersamakan dengan kesaksian di surga, yaitu kesatuan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kita meneliti lebih jauh lagi di bab Yohanes 19 ayat 3-4. Ketika Yesus baru mati, lambung Yesus ditombak oleh seorang prajurit dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi pernyataan yang ada di 1 Yohanes 5 ayat 6-7, inilah dia yang telah datang dengan air dan roh dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Benar-benar terjadi ketika lambung Yesus ditombak dan mengalir keluar darah dan air. Dari sini kita mulai paham. Manusia untuk dapat lahir kembali, kita harus melalui air, darah, dan roh. Maka anak manusia diperlukan untuk dijadikan korban sebagai anak domba Allah, agar darahnya bisa dipakai untuk menyatukan darah kita dengan darah Yesus, sehingga Roh Kudus berdiam di dalam tubuh kita. Seperti yang disebut di Yohanes bab 6 ayat 56. Kalau kamu minum darahku dan makan dagingku, maka aku ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Untuk menerima baptisan roh, diperlukan darah anak domba Allah. Seperti di hukum Taurat, untuk menguduskan kemah, diperlukan percikan darah korban penyembelihan dari hewan. Demikian juga tubuh kita yang akan dijadikan kemah Tuhan, harus diperciki dengan cara meminum darah korban, yaitu darah Yesus. Dengan baptisan air, lalu minum darah Yesus, maka Roh Kudus berkenan berdiam di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi bait Allah. Perhatikan gambar. Pada gambar terlihat baris bagian atas adalah surga dan baris bagian bawah adalah neraka. Dan bumi di mana semua manusia hidup berada di antaranya. Semua manusia akan mengalami kelahiran dan kematian. Antara lahir dan mati adalah umur manusia. Demikian juga Yesus sebagai anak manusia juga akan mengalami kelahiran dan kematian.
Bedanya Yesus dengan kita, Yesus bukan turunan Adam, Maria dikandung dari Roh Kudus. Sehingga posisi Yesus dari sejak lahir sudah berada di baris yang berada di atas. Sedangkan kita manusia turunan Adam berada di baris bagian bawah. Mr. X beriman, percaya Yesus adalah Tuhan. Imannya dibuktikan dengan penuh pengharapan dengan melakukan baptisan air dan makan daging dan minum darah Yesus, sehingga Roh Kudus dipersatukan dengan rohnya dan tinggal di dalam tubuhnya. Dan posisi dia sekarang berada di atas seperti posisi Yesus, sehingga dia akan mengalami kebangkitan mengikuti jejak Yesus sebagai kebangkitan yang sulung. Mr. A, dia beriman percaya kepada Yesus, tapi imannya kosong, bab tidak ada bukti iman. Dia tidak mau makan daging dan minum darah Yesus, sehingga posisinya sampai mati berada di baris bawah. Langkah tindakan ini diilustrasikan berada di bagian belakang mata uang yang menjadi hak milik kita. Jadi kita sendiri yang menentukan dan melakukannya mengikuti perintah dari majikan kita yang gambarnya berada di depan mata uang. Setelah kita mengerti arti dilahirkan kembali, marilah kita renungkan, kita rangkum kembali uraian yang sudah kita bahas. Dari ayat Yohanes 3 ayat 16, dengan jiwa, pikiran, dan hati kita percaya dan mengamininya bahwa Yesus adalah Allah. Yesus itu maha kuasa dan maha kudus, dan kita adalah hamba-Nya. Seperti Abraham percaya dirinya adalah hamba dari Allah yang maha kuasa, sehingga dia akan menurut semua yang diperintahkan oleh Allah. Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita agar kita dilahirkan kembali supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya, dengan jasmani kita harus melakukan perintahnya seperti Abraham melakukan anaknya Ishak disembelih. Untuk melaksanakan perintahnya, kita harus melalui jembatan air, darah, dan roh. Artinya, kita harus dibaptis air, minum darah Yesus, dan menerima roh, sehingga kita menjadi anak Allah. Apabila kita tidak melaksanakan perintahnya, berarti kita hanya percaya dan iman kita adalah iman yang kosong. Akibatnya, kita akan ditolak oleh Yesus. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Ayat di atas menyebutkan mereka ditolak sebab tidak melakukan kehendak Bapaknya, yaitu melaksanakan perintah Tuhan Yesus supaya mereka dilahirkan kembali dengan air dan roh. Betul mereka melakukan perbuatan dengan melayani dalam nama Yesus, tetapi yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan iman mereka. Seperti si B yang juga bekerja mengumpulkan mangga dan tidak menggali tanah untuk mendapatkan yang dia harapkan. Mereka tidak pernah disatukan dengan Yesus dengan makan dagingnya dan minum darahnya. Maka Yesus berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Demikian pembahasan hari ini. Semoga bisa membantu Anda sekalian untuk menemukan kerajaan Allah. Sampai berjumpa kembali di channel Opa pada kesempatan yang akan datang. Shalom.